Selamat datang di Plesiran, perbincangan lingkungan kepesisiran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konservasi tukik yang ada di Pantai Gua Cemara bersama narasumber kita Pak Timan. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu Bapak sebelumnya. Ya, oke. Untuk saya atas nama Yatiman ya. Saya selaku salah satu pengelola konservasi penyu di Pantai Gua Cemara. Ya, baik. Wah, luar biasa. Ya, ternyata Pak Timan ini salah satu penggiat juga ya Pak, konservasi penyu yang ada di Gua Cemara. Mungkin bisa diceritakan Pak kepada sahabat geomaritim yang berbahagia yang sedang di rumah ini, awalnya kok bisa ada konservasi penyu nih di Pantai Gua Cemara? Apakah pantainya berpotensi atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Pak. Oke, untuk awal dulu itu kan seiring barengnya buka wisata, terus kami dan teman-teman nelayan itu coba-coba untuk menetaskan telur penyu di pinggir pantai. Setelah itu kita berhasil menetaskan beberapa telur. Terus kita ada dukungan dari Dinas Kelautan, dan BKSDA juga. Terus kita dibikinkan tempat di sini yang tempatnya agak aman, yang agak jauh dari pantai gitu. Oke, baik. Ternyata dulu berarti ada penyu mendarat ya Pak di sini? Ya, Jelelai. Itu tahun berapa Pak itu Pak? Itu tahun 2010. Oh, 2010 berarti sekarang sudah 10 tahun? 10 tahun ya. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, nah ini kalau boleh tahu nih Pak, mungkin dulu atau sampai sekarang jenis penyu yang sering mendarat di Pantai Gua Cemara ini penyu apa Pak? Kebetulan dari dulu itu kebanyakan penyu lekang. Oh, penyu lekang. Ya, dan sebagian ada penyu hijau juga ada, tapi kebanyakan yang penyu lekang. Baik, luar biasa. Ini kita kemarin pada tanggal 26 Juli ya Pak, kalau tidak salah itu ada pelepasan tukik ya di Pantai Gua Cemara ya Pak. Ini mungkin bisa diceritakan berapa tukik yang dilepaskan dan juga kapan sih sebenarnya musim-musim telur penyu ini ada di Pantai Gua Cemara ini Pak? Ya, untuk musim migrasi penyu di Pantai Selatan ini sekitar bulan Mei sampai September itu musim migrasi penyu. Ya, terus kebetulan di sini musim ini lumayan banyak yang bertelur di sini ya, sekitar berapa? 60-an sarang. 60 sarang. Ya, paling kalau jumlah telurnya kurang lebih ya 6.000-an butir telur. 6.000 Pak. Ya. Wah, luar biasa banyak sekali loh sahabat. Telur ini kan lamanya dingkram kan kalau lebih 50 hari. Ya, terus setelah itu telur menetas. Nah, kebetulan untuk yang tanggal 26 kemarin itu acara pelepasan tukik itu sekitar 100 lebih untuk yang dilepas di laut. Oh iya, baik, luar biasa sekali, ternyata banyak sekali ya Pak ya. Lumayan. Iya, nah ini Pak kemarin itu yang dilepas apakah jenisnya juga penyu lekang? Sama, semua penyu lekang. Oh, semua penyu lekang juga, baik. Nah ini kemarin kan ada pelepasan tukik ya Pak ya, itu cukup banyak nggak Pak antusiasnya wisatawan yang datang ke sini? Lumayan, adanya event pelepasan penyu lumayan bertambah untuk wisatawan yang lepas tukik itu. Oke, berarti kan ini tadi disampaikan bahwa musim migrasi itu sekitar Mei sampai September ya Bapak ya? Betul. Masih ada lagi event untuk pelepasan tukik di bulan-bulan berikutnya? Masih ada, ini sementara tiap hari Minggu sore itu ada event pelepasan tukik. Oke, baik para sahabat geomaritim, setiap Minggu sore bisa ke Pantai Gua Cemara nih karena ada pelepasan tukik ya Bapak ya. Kebetulan untuk besok Minggu juga ada, Minggu sore itu juga ada. Event rilis tukik juga ada. Oke, luar biasa. Nah, para sahabat geomaritim tentu juga penasaran ya, bagaimanakah penyu yang mendarat di Pantai Gua Cemara ini ketika masa pandemi ini? Apakah penyunya itu banyak atau sedikit dibandingkan pada saat penyu ini mendarat di masa sebelumnya pada saat belum ada pandemi? Mungkin bisa diceritakan Pak. Berhubung ini dulu kan musim ini kan lockdown. Oh, baik ya. Dilarang untuk bermain di pantai untuk tempat wisata, jadi untuk pantai sepi, kemudian untuk penyu itu senang mungkin berada di pantai daerah sini gitu. Oke, berarti banyak ya Pak dibanding pada masa? Ya, lebih banyak yang musim ini. Luar
biasa sekali. Berlipat dua. Iya, berlipat dua. Oke, luar biasa sekali ya. Oke Pak, mungkin kami juga pengen tahu Pak, sebenarnya apa sih motivasinya dari kelompok ini? Kenapa kok pengen mengkonservasi penyu yang ada, yang mendarat di Pantai Gua Cemara ini Pak? Mungkin bisa diceritakan, dan belum kenalan tadi Pak, kelompoknya namanya apa? Ya, untuk kelompok di sini, untuk kelompok konservasi penyu Mino Raharjo ya, di Gua Cemara ini, di Patian, Kediri Sersanten. Terus untuk motivasi ya, kita prihatin aja untuk keadaan saat ini ya. Semakin banyak perburuan penyu, terus mungkin banyak yang abrasi itu, kalau ya kita selamatkan ya gimana gitu. Terus ya kita ya sama teman-teman berusaha untuk menyelamatkan telur itu, untuk tetapkan di sini gitu. Oke, luar biasa, sangat mulia ya tujuannya ya sahabat ya. Mungkin kita juga bisa diceritakan Pak, berapa sih jumlah kelompok, anggota kelompoknya begitu Pak, banyak atau sedikit? Ya, gitu. Untuk jumlah kelompok konservasi ini kurang lebih 20 orang. Itu juga sebagian dari teman-teman nelayan juga. Tuh. Oke, berarti cukup banyak ya Pak, 20 orang untuk bersama-sama mengkonservasi penyu ini. Nah, kita tahu nih Pak, kalau misalnya penyu ini kan termasuk salah satu hewan yang satwa langka ya Pak ya, dan juga yang harus dilindungi begitu. Nah, adakah Pak syarat khusus tempat atau habitat penyu ini untuk dia bisa menetas begitu? Kenapa kok cocok di Pantai Gua Cemara ini Pak? Mungkin apa yang membuat cocok begitu Pak? Ya, untuk penyu itu yang suka bertelur kan di tempat yang berpasir, pantai yang berpasir, yang tempatnya ya agak panas, nggak terlalu apa namanya dingin ya, agak tempatnya panas, jadi dia cocok sekali untuk bertelur di sini. Tuh. Oh begitu ya. Kalau misalnya untuk makanan sendiri Pak, makanan penyu sendiri Pak, selama setelah dia itu kan berada di dalam pasir ya Pak, itu telur-telurnya ya Pak ya. Kemudian itu nanti ketika menetas, nah tuki-tukinya ini dikasih makan apa Pak? Kemudian berapa hari setelah si tuki ini menetas itu Pak? Ya, berapa hari dilepaskan begitu tuki, Pak? kalau sudah menetas dari kalau dari sarangnya itu kita pindahkan di bak-bak yang sudah kami sediakan itu. Terus kita kasih potongan ikan kecil-kecil, dipotong kecil-kecil itu, ditumbuk, terus kita kasihkan. Nanti setelah mungkin 3 hari ke depan gitu bisa dilepas di laut. Oh gitu. Berarti kurang lebih 3 hari ya Pak ya? Dilepas. Oke, luar biasa sekali. Nah, sahabat geomaritim yang ada di rumah, ternyata di Pantai Gua Cemara ini cukup cocok ya Pak ya, untuk pendaratan penyu. Mungkin ada kendala Pak ketika, atau apa ya, hambatan ketika mengkonservasi penyu kemudian menetaskan telur menjadi tuki begitu, ada kendalanya tidak Pak? Untuk mungkin kalau untuk menetaskan dan jadi tuki itu nggak masalah, tapi di sini kendalanya kalau cari air kan terlalu jauh gitu, dan kita harus pakai jerigen itu untuk dibawa ke sini, dipikul dari pantai kan jauh, jadi itu termasuk kendala kami gitu. Kalau misalnya untuk bagaimana ya shiftnya begitu Pak, untuk shift kerjanya siapa yang mengambil, itu ada tidak Pak di kelompok Mino Raharjo ini Pak? Itu sebenarnya banyak teman yang kami yang membantu, tapi kan mungkin lebih enaknya ya saya punya angan-angan gitu, mungkin bisa pakai pralon, terus nanti di sana dikasih pompa itu kan, terus air kan bisa kesini sendiri gitu, lebih enak. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong tadi tentang prasarana ya, ternyata ya. Mungkin adakah dari dinas terkait atau dari provinsi begitu yang sudah turut membantu untuk terselenggaranya konservasi penyu yang ada di Pantai Gua Cemara ini Pak? Ya sementara ya mungkin baru bak-bak ini. Iya. Ya sementara dan lokasi ini, tapi untuk yang lainnya belum sementara gitu. Oke, mungkin bisa disebutkan Pak, ini dinas apa saja atau instansi mana begitu Pak? Biasanya yang dinas yang berkecimpung di ini ya Dinas Kelautan dan juga dari BKSDA. Oh iya, baik, luar biasa sekali ya sahabat ya. Nah, oke sahabat geomaritim yang ada di rumah,
kita juga pengen tahu nih keberadaan Tuki ini yang ada di Pantai Gua Cemara ini. Kalau kita lihat nih di sampingnya ada bak-bak, ini masih tersisa berapa setelah kemarin dilepaskan, terus kemudian akan berapa banyak lagi yang akan dilepaskan, begitu Pak? Sementara ini untuk sisa Tuki sekitar 900-an Pak. Oh ya. Mungkin besok minggu mungkin 100 lebih dilepas di laut. Ada caranya nggak Pak biar bisa ikutan gitu Pak? Ya, mau cuma melepaskan Tuki ini? Event rilis Tuki seperti yang kemarin itu. Oke, sesuatu hal selain nggak cuman rilis tapi juga apa aja nih Pak? Ya nanti di sini juga ada penjelasan tentang Tuki, terus bulan apa ya dia akan menaik, terus nanti di pantainya itu masih dijelaskan cara rilisnya Tuki itu. Oh iya, berarti paket wisata tersebut ada edukasi, Tukinya juga. Nah, para sahabat yang ada di rumah, ini bisa banget ya ke Pantai Gua Cemara di saat hari Minggu, bisa untuk melepaskan Tuki. Nanti ikut paket wisata yang ada di Pantai Gua Cemara. Nah, baik Bapak, mungkin bisa disampaikan harapannya nih untuk konservasi penyu yang ada di Pantai Gua Cemara ini, bagaimana ke depannya begitu Pak? Ya harapan kami ya untuk masyarakat ya untuk lebih mencintai alam dan ikut juga melestarikan penyu gitu. Melestarikan penyu, baik. Ada mungkin Pak bisa berbagi dengan sahabat geomaritim yang ada di rumah yang harus kita lakukan untuk penyu dan juga yang jangan kita lakukan untuk penyu? Untuk yang harus kita lakukan untuk penyu ya kita harus ikut menyelamatkan penyu gitu Bu. Dan untuk yang tidak boleh itu ya membuang sampah di laut itu tidak boleh sekali. Oke ya. Nah, para sahabat geomaritim yang ada di rumah, ternyata membuang sampah ini tidak boleh ya. Kenapa Pak ini Pak? Bisa mengancam habitat atau apa mungkin? Bisa, soalnya nanti sampah itu kan mungkin dikira makanan ya, bisa dimakan penyu itu. Nanti kan penyu bisa mati. Oh gitu. Iya. Dikira ubur-ubur gitu loh. Iya. Oh tadi sudah disebutkan makanan Tuki. Kalau makanan penyu apa nih Pak? Kalau makanan penyu di laut itu ya ubur-ubur intinya. Ubur-ubur sama ikan. Ubur-ubur kan pemakan benih-benih ikan. Dengan ikan kan kalau benihnya nggak ada kan nelayan juga susah untuk cari ikan itu, jadi ada kaitannya dengan nelayan dan mata pencaharian nelayan gitu. Oke ya, ternyata membuang sampah sembarangan itu sangat berbahaya dan juga bisa membuat penyu-penyu kita salah makan ya. Dikiranya ubur-ubur, dikiranya ikan tapi ternyata sampah. Yang terakhir Pak, strategi apa Pak supaya keberadaan konservasi penyu yang ada di Pantai Gua Cemara ini bisa berlangsung lama begitu Pak? Ya kita strateginya ya kita lebih giat lagi untuk melakukan kegiatan ini, untuk mungkin di saat musim migrasi penyu banyak masyarakat yang membantu kami untuk melakukan kegiatan ini, mungkin ikut cari telurnya, terus menyelamatkan telurnya bawa ke sini gitu. Oke ya, semuanya harus bekerja sama ya supaya keberadaan penyu yang ada di Indonesia khususnya di Pantai Gua Cemara ini bisa terselamatkan dan juga telur-telurnya juga bisa menetas dan menjadi Tuki. Nanti Tukinya bisa kembali berenang di lautan dan hidup di lautan. Oke sahabat geomaritim yang ada di rumah, sekian dulu Plesiran episode 4 hari ini. Kita akan bertemu lagi di plesiran selanjutnya. Plesiran, plesir di sana, plesir di sini.